Oh, Makanya tujuan utama kami berkeluarga, walaupun istri belum S1 lulus, saya kuliah, tujuan utamanya Pak, yuk kita selesaikan pendidikan sampai mentok. Jadi tujuan berkeluarga, woi keren ya. berpendidikan sampai mentok. Urusan nanti punya apa nanti, yang penting pendidikan selesai. Wih, 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 Nah, wih, wih. itu. Dan alhamdulillah sampai hari ini pun dah hampir 7 atau 8 tahun lah saya. Pil satu pun nggak masuk dalam tubuh saya. Jadi kalaupun sakit ini segala macam saya tahan, dan saya tidak pernah mengkonsumsi pil, Obat-obatan lah ya, obatan. obat-obatan, terutama obat-obat kimia itu enggak. Kimia, kimia ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang pastinya narasumber pada episode kali ini menurut saya sangat istimewa karena banyak hal yang menurut saya tidak menyangka gitu ya, tidak menyangka dan tidak apa namanya, tidak menduga kalau sosok seorang, saya manggilnya Mas Eka aja lah ya, Ya. Pak ya, Ya. Mas Eka ya, sosok Mas Eka ini eh, banyak beberapa keunikan, banyak beberapa menurut saya yang tidak saya sangka-sangka gitu kan. Tapi sebelumnya gimana Pak kabarnya? Sehat Pak? Alhamdulillah. Sehat ya. Sehat. Saya sering lihat di story-nya Mas Eka itu bukunya banyak di rumah ya. Ya, alhamdulillah. Nah, Apa kayak menurut saya sih kayaknya hari-hari itu saya pernah lihat story-nya itu kayak waktunya jadwal bersih-bersih buku gitu kan. ya, Punya mini perpustakaan di rumah. ada insya Allah. Ada. Ada. Yang hobi baca Pak Mas Eka, istri Dua-duanya. dua-duanya Dua-duanya suka baca. suka baca. Kalau Mas Eka sendiri genrenya senangnya yang apa? Bukunya itu. Saya dari mahasiswa banyak sedikit baca buku di klasifikasi. Dulu waktu semester 1 S1 itu bacanya tentang buku-buku tentang keagamaan. Nah, apalagi semester 3 4 kita sudah baca buku tentang pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Terus berlanjut sampai level terakhir itu kita sudah meninggalkan yang di awal, terus meningkat buku-buku tentang kenegaraan dan sebagainya. Oh iya 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 iya. Karena semakin dibaca buku itu malah makin kita tuh nggak ngerti apa-apa sebenarnya Mas Eka ya. Iya, betul. Kalau istri genrenya apa banyaknya? Beliau itu banyak tentang keagamaan, karena kita saya dan istri backgroundnya sama-sama pendidikannya dari pendidikan agama Islam, waktu kuliah ngambil pendidikan agama Islam. Jadi banyak buku yang dibaca tentang keagamaan dan pendidikan. Gitu ya. Oh iya, sebelumnya selamat juga nih Mas Eka. Istrinya kemarin tuh sudah resmi bergelar doktor ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Perjuangan. Saya nggak bisa bayangin sih itu betapa beratnya itu kan, melewati itu semua itu kan. Yeah. Bukan hanya dari aspek pendidikan saja, tapi dari aspek materi, pemikiran, ya toh, tenaga. Belum lagi beliau adalah seorang ibu rumah tangga, punya tanggung jawab atas anak dan suami, tentu itu bukan sesuatu yang hal yang mudah. Tapi gelar dokter Pak Eka bagaimana kabarnya? Saya masih terpending. Terpending. Walaupun awal saya 2012 ngambil program doktor. Gelar doktor. Sampai sekarang ya cuman kuliah aja. Ijazah belum dapat. Ini sih sebenarnya saya dan istri itu waktu nikah itu istri itu masih semester 8, S1 aja belum lulus. Sementara Pak Mas Eka? Saya semester 1 pasca sarjana, S2. Iya. Pada waktu menikah
sang istri masih mahasiswi, mahasiswi sementara Mas Eka sudah di semester 1 pasca sarjana. pasca sarjana. Sekarang di overlap ya. Ya, Ya. sekarang overlap. Ada yang perlu diprioritaskan tentu ya. Ya, betul. Kalau boleh tahu jurusan apa sih Mas Eka ini? Kalau saya ngambil pendidikan agama Islam S1-nya. S1-nya. Istri juga pendidikan agama Islam. Oke. S2 saya pendidikan agama Islam, istri juga pendidikan agama Islam. Oke. Terus Jadi S3-nya saya ngambil manajemen pendidikan, istri pengembangan masyarakat Islam. Tuh. Jadi terintegrasi ya jurusannya sebenarnya. Ya. Mulai dari S1 sampai S3 ya. Tuh. Gitu. Berarti ketemu sang istri itu di kampus yang sama? Ya, di kampus yang sama. Di kampus yang sama, tapi adik kelas lah ya. Adik letting jauh. Adik letting jauh. Akhirnya dirapi kan ya kayak gitu ya. Ya, betul. Dan saya banyak beberapa informasi, katanya Mas Eka ini dulu juga aktif nih di organisasi kemahasiswaan. Betul begitu? Ya, aktif sama istri juga aktif di Oh, organisasi kemahasiswaan karena kenapa ngambil aktif di organisasi? Ya kita bisa merasakan kondisi sosial kemasyarakatan Iya, karena iya, iya. mahasiswa itu kan salah satu kaum elit. Kaum elit. Jadi kalau kita tidak merasakan ke bawah, ya nanti kita ujung-ujungnya elit terus. Elit terus, ya. Cukup aktif berarti pada waktu itu ya? Cukup aktif. Cukup aktif, Cukup. bahkan mungkin salah satu penggerak gitu ya? Ya bisa dikatakan seperti itu. Usia berapa itu Mas Eka? Saya dari semester awal aktif di organisasi. Tahun 2002 saya masuk kuliah langsung aktif di organisasi. Aktif di organisasi. Nakal nggak Mas Eka ini? Kalau dibilang nakal ya enggak, dibilang enggak ya seperti itu. Yang penting Itu ya. jangan telat nakalnya. Iya. Usia berapa ya waktu itu ya berarti ya? Pada saat masuk kuliah itu ya? Sorry. Selesai di S1 tuh usia berapa tuh? Sekitar usia 23 23 23 sampai 25 lah. Oh iya. 2007 selesai. 2007. 2007 selesai. Kelahiran saya 1983. 1983. Mm-mm. Tentang organisasi kemahasiswaan, biasanya jaringan teman-teman ini banyak kan, ya kan? Pergerakan mahasiswa lah saya sebut ya, apalagi di tahun-tahun itu kan juga lumayan banyak persoalan sosial masyarakat, apalagi hubungannya dengan yang relevan dengan pendidikan yang Mas Eka Mas Eka punya gitu ya. Apa yang menggerakkan hatinya Mas Eka kemudian saya tahu persis tuh tentang cerita tersebut. Mas Eka ini lumayan aktif gitu di organisasi, terus kemudian banyak melakukan kegiatan sosial gitu di masyarakat itu. Mungkin bisa dicarakan secara konkret gitu. Apa yang menggerakkan Mas Eka itu kemudian mau ya katalah saya sebut agak lumayan tergopoh-gopoh lah pada waktu itu. Ya, sebenarnya gini, kita melihat janji Allah bahwa jika kau memperjuangkan kaum, ya kan, sesungguhnya jika kau berjuang, kita memperjuangkan orang lain, maka sesungguhnya kau berjuang atas dirimu sendiri. Masya Allah. Jadi memperjuangkan orang lain, sejatinya kita berjuang atas diri sendiri. Karena itu nanti kembali ke kita lagi. Iya. Karena banyak sedikit saya coba bukan menguji ya, artinya melihat ayat-ayat Allah yang kita terapkan. Contoh, kenapa Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Makanya tujuan utama kami berkeluarga, walaupun istri belum S1 lulus, saya kuliah, tujuan utamanya apa? Yuk kita selesaikan pendidikan sampai mentok. Jadi tujuan berkeluarga, berpendidikan sampai mentok. Urusan nanti punya apa nanti, yang penting
pendidikan selesai. Wih. Itu. Jadi persoalan nanti ada kendala atau apa nantilah kita ngomongnya gitu ya. Nanti yang penting gas dulu lah gas ya. dulu. Tujuan utama adalah pendidikan, karena Allah akan mengangkat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Gitu Itu ya. janjinya. Masya Allah. Tadi di awal kita ceritakan tentang hobi membaca buku gitu ya, terus punya mini perpustakaan. Ini apakah kemudian di share juga kepada anak-anak ini budaya membaca, terus bicara tentang persoalan pendidikan ini kepada anak-anak? Bagaimana itu metodenya Pak Mas Eka? Ya, sebenarnya anak saya ini yang ada dua, pertama Habib Muhammad Ijati dan Huwaida Mufidah Istihar. Yang pertama ini sudah SMP, dia kemarin kalau pulang dari pondok itu yang dicari buku. Oh sekarang sudah mondok? Sudah mondok, SMP, masuk SMP. Dok, mereka anak saya ini karena ngelihat sering banyak ini buku, dia libur ya beli buku sih ya. Oh, oke. Bahkan beberapa ada buku yang di rumah itu dibawa ke pondok. Oh, gitu. Oke. Untuk belajar. Nah, anak yang perempuan ini sudah mulai umur 3 tahun sudah mulai gambar. Ya seperti itulah namanya anak-anak. Betul. Tapi menarik juga ya, di tengah gempuran digitalisasi kan hari ini kan, media sosial lah, Betul. YouTube lah dan segala macamnya itu, kita tuh sangat sulit bagi orang tua itu untuk bisa apa ya namanya menghindari lah. Anak-anak itu nggak sulit itu. Bagaimana Pak? Bisa di-share nggak kira-kira edukasi kepada anak-anak itu agar supaya mereka tetap pada relnya gitu. Walaupun mungkin juga mereka juga ya, kalau dari anak saya pribadi itu masih kadang-kadang yang namanya media sosial apa nonton internet itu masih. Gimana Pak? Metodenya gimana tuh? Ya, sebenarnya kalau kita tidak bisa menghindari anak kita itu untuk bermain internet, gadget dan sebagainya. Tapi ada batasan-batasan yang harus kita warning lah kepada anak, jangan terlalu untuk mengikuti dan kita memberikan batasan. Artinya kita berikan pemahaman kepada anak bahwa yang akan memperbaiki diri kita ke depan itu adalah diri kita sendiri. Ya. Orang lain itu hanya sebagai subsistem yang akan mensupport. Tapi kembali lagi kepada diri. Kalau niat anaknya itu kita berikan wacana bahwa yang akan mempertanggungjawabkan diri kita adalah kita sendiri, maka ya anak itu harus diberikan pemahaman, nanti tanggung jawabnya ditanggung sendiri. Oke. Berarti kurang lebih pendidikan di rumah itu gini lah kurang lebih ya. Kalau kita nyuruh anak-anak itu baca, sementara kalau kita enggak baca, susah kita ya nyuruhnya ya. Betul. Gitu ya. Jadi kalau kita nyuruh anak-anak kita kemudian sholat gitu ya, sementara kita waktu azan berkumandang kita enggak sholat, ya setengah mati juga kita kan nyuruhnya. Betul. Gitu. Jadi pendidikan itu udah mulai ditanamkan dari kecil gitu ya Pak ya. Ya. Lalu kemudian akhirnya sekarang ketika duduk di bangku SMP atau di pondok pesantren, pulang nyarinya buku yang ada di rumah dibawa ke pondok, atau dia cari yang baru. Masya Allah, keren. Nah ini terkait tentang perjalanan Mas Eka. Mas Eka ini berumah tangga tahun berapa Pak Mas? Tahun 2010. 2010, tapi Mas Eka sudah bekerja pada waktu itu? Saya lamaran itu tahun 2009 bulan 10. Oke. Niat lamaran, terus niat nikah tahun depan. Oke. Nah, waktu itu saya belum pegawai. Belum kerja ya? Belum bekerja. Jadi mahasiswa aja ya? Masih mahasiswa. Mahasiswa ya? Mahasiswa pasca sarjana menikahi mahasiswa yang belum selesai S1. Belum S1. Rencana niatnya. Oke. Nah, ketika dalam perjalanan bulan November Desember ada pendaftaran pegawai negeri. 2009. Nah,
ternyata lulus tes. Masya Allah. Nah, Sebentar, saya ulang lagi. Lamarannya bulan tahun 2009 bulan 9. bulan 9. Nah. Oke. Terus ada pengangkatan di Tahun 2009 kan pendaftaran. Oh ya. Ya, 2010 dapat SK, keterima pegawai. Masya Tes, Allah. gitu. Menikahnya Bulan Mei 2010. Karena janjinya waktu lamaran itu nikah bulan Juni 2010. Jadi maju 1 bulan. Sebenarnya bukan maju 1 bulan, 1 hari. 1 hari. Karena nikahnya tanggal 29 Mei 2010. Iya. Menarik ya. Asik juga itu. Nah, ini saya juga dapat informasi juga. Kabarnya Mas Eka ini rajin nih. Menunaikan atau melaksanakan sunnah itu. Sunnah ya. Puasa sunnah itu. Atau puasa Daud itu. Sebenarnya apa sih Mas Eka yang melatar belakangi Mas Eka kemudian kok puasa Daud itu? Bisa diceritain nggak? Ceritanya itu gimana itu awal mulanya tuh? Mungkin bisa menginspirasi banyak orang juga nih yang menonton podcast pada malam hari ini. Monggo. Ya, sebenarnya puasa ini hampir dilakukan semua agama. Semua agama melaksanakan puasa, dan kita agama Islam diwajibkan untuk puasa di bulan Ramadan selama 1 tahun. Iya. Nah, mungkin kebiasaan, saya ingat kelas 3 SD itu dulu saya sudah mulai puasa Senin Kemis. Oke. Sudah puasa dari kelas 3 SD. 3 SD udah? Iya. Sudah mulai puasa Senin Kemis. Bahkan kalau dapat 7 Senin 7 Kemis itu orang tua itu buat among-among. Potongin telur, dibelah jadi 2, dibuat among-among. Udah itu mulai lagi puasa lagi itu dari dulu, ya kan. Nah, sewaktu-waktu ketika saya sudah berumah tangga, ketika saya kuliah, ketemu teman. Berarti angkatan nih. Satu angkatan kuliah S3. Ya. Beliau sudah lama puasa Daud. Sudah lama puasa Daud. Sementara Mas Eka belum nih? Belum, saya baru Senin Kemis. Akhirnya dan saya ketemu beberapa orang lagi, ada yang juga. Nah, saya tanya, ternyata dia untuk salah satunya untuk menjaga kondisi kesehatan. Nah, kondisi kesehatan. Dan alhamdulillah sampai hari ini pun dah hampir 7 atau 8 tahun lah saya. Pil 1 pun nggak masuk dalam tubuh saya. Jadi kalaupun sakit ini segala macam saya tahan, dan saya tidak pernah mengkonsumsi pil. Obat-obatan lah. Obat-obatan. Terutama obat-obat kimia itu enggak. Kimia ya. Enggak melakukan. Nah, saya pernah 2021 coba berikhtiar meniatkan untuk puasa Daud. Alhamdulillah saya puasa Daud ya hampir dapat 1 tahun 3 bulan. Karena kena COVID waktu itu saya berhenti. Dan ini sulit lagi untuk memulai tapi untuk Senin Kemis masih dijaga. Ini bukan ujub ya. Ini tetap melakukan karena selain untuk kesehatan, salah satunya untuk menahan diri. Karena godaan dunia itu sangat betul. luar biasa. Kalau bukan kita sendiri yang menahan, nggak mungkin. Ya. Orang lain cuman jangan tahu, kita masih ya tetap aja. Tapi agak menarik ya Mas Eka. Kelas 3 SD itu sudah puasa Senin Kemis sudah mulai. Itu apa yang membuat Mas Eka, maaf ya, kelas 3 SD itu kan belum dewasa ya, artinya toh. Tapi saya waktu itu sudah sunat, pasca sunat itu saya. Apa yang melatar belakang itu apa gitu loh? Apa ya? Kayaknya dulu itu ya mungkin karena ngeliat orang tua juga ya puasa. Jadi ya karena ibadah itu sebenarnya ngelihat dari pendahulunya. Ya.
Ada yang dicontoh lah ya. Ya, ada yang dicontoh. Atau orang tua mungkin menyuruh Mas Eka enggak? Kalau nyuruh enggak. Oh. Kalau nyuruh enggak. Jadi kurang lebih karena mungkin orang tua yang melakukan aktivitas seperti itu Iya. secara terus-menerus, Iya. kemudian anak-anaknya terus Ngikut ya, ada Iya. ketertarikan gitu. Saya puasa Senin Kamis itu. Iya. Dari kelas 3 SD sampai Ya, itu kan pasti kan mutus-mutus ya. iya, Itu kan namanya artinya sampai itu namanya Senin Kamis Ya, kan. Ada beberapa namanya hal yang faktor-faktor Iya, lain lah ya. betul. Terus kuliah juga iya, terus waktu SMP, SMA itu juga melakukan. Oke, Jadi melaksanakan hal yang memang ya walaupun itu sunnah. Berarti menurut saya puasa Senin Kamis itu sudah masuk pada level hobi mungkin ya. Oh, ya. Ya, jadi ada yang kurang nih kayak Nah, gitu ya, lebih gitu ya. Kalau enggak puasa itu badan malah kayaknya berat. Oke. Apa namanya? Apakah anak-anak Mas Eka juga ngikutin hal ini? Kemarin saya tanya sih, puasa enggak? Kadang puasa, kadang enggak. Oke. Namanya masih, Yang pondok ya? ya, yang pondok. Yang pondok. Istri juga sama nggak sih? Istri enggak. Oh enggak ya. Artinya dipertemukan dalam sebuah pernikahan terus kemudian punya kebiasaan yang sama. Enggak. Ya biasalah. Ya, Namanya suami istri kan ya. kalau nggak beda tuh nggak asik. Ya. Termasuk urusan puasa. Nah sekarang gini, ini pertanyaan pamungkas. Keajaiban apa yang Mas Eka dapat secara keajaiban apa yang Mas Eka dapat ketika menjalankan puasa tersebut gitu. Yang Mas Eka rasain aja secara personal itu apa? Tentu ada beberapa hal yang mungkin juga tidak bisa dirasakan oleh orang yang melaksanakan puasa yang sama gitu. Apa selain kesehatan tadi, terus apa lagi? Apa kemudahan atau apa gitu? Monggo. Ya, kalau dibilang kemudahan, mungkin karena kita doanya minta dimudahkan segala urusan. Mungkin itu efek saja sih. Mungkin efek saja dari penghambaan kita kepada Yang Maha Kuasa. Karena konsepnya tadi bahwa semua agama mengajarkan tentang untuk puasa. Hampir semua agama melaksanakan itu. Iya. Ya. Kemarin tuh saya ketemu sama saya juga salah satu narasumber itu namanya Ridho Arif. Ridho Arif itu juga satu keluarga itu Al-Quran. Al-Quran, fokus di Al-Quran. Jadi dari kecil itu udah cekokin Al-Quran. Terus dia akhirnya cerita, kalau nggak baca Al-Quran tuh kayak gimana gitu. Jadi udah masuknya ke hobi gitu. Sudah masuk pada sendi-sendi kehidupan gitu kan. Ada yang kurang nih kalau Bahkan dia salah satunya pengen cita-cita tuh Mas Eka. Dia pengen pulang lagi ke Metro untuk membangun kampung Quran. Jadi dia masuk di kampung Quran tuh harapannya semua rumah itu berkumandang ayat-ayat suci Al-Quran itu kan. Gitu. Nah, sekarang kembali lagi gini. Tentang puasa Daud yang akhirnya terhenti setelah 1 tahun 3 bulan. Kalau saya sebagai orang yang sangat biasa ini 1 tahun 3 bulan tuh lama banget menurut kalau saya. Nah, Mas Eka ini kan terputus karena COVID, terus belum mulai. Ada nggak rencana mau puasa lagi? Ya, kalau niatan ada, tapi kadang kita ini masih rasanya ketika kita melakukan itu teman-teman kita malah teman-teman kita nggak enak sama kita. Sehingga mereka itu menyesuaikan kita, akhirnya kita pekewo. Nah itu. Iya. Makanya ya sudahlah, Senin Kemis saja. Baik, apalagi Mas Eka ini kan sekarang punya jabatan lah ya, yang kemudian hubungan sosial kemasyarakatan. Ini kan juga perkara yang menurut saya agak sulit. Ya. Karena ya pekewo tadi kan. Betul. Mosok iya nih, maaf nih, Mas Eka tuh bertamu gitu kan di kediaman orang gitu kan. Orang itu tentu enggak tahu nih kalau Mas Eka ini kan puasa Daud itu kan. Betul. Dia udah masak sebanyak itu untuk jamu Mas Eka, kemudian Mas Eka menolaknya itu bab-bab itu ya Mas Eka yang agak susah itu ya. Salah satunya itu. Tapi teman Mas Eka yang angkatan Mas Eka itu sampai hari ini enggak putus.
Kayaknya enggak. Karena dia masih, ketika saya ketemu masih, dia malah tanya saya, masih jalan nggak? gitu. Iya. Sesama sesama angkatan puasa Daud. Iya. Iya. Masih enggak? Oke. Gitu. Karena kena COVID kemarin mandek aku gitu kan. Iya. Iya. Oh, kalau saya masih. Dia masih. Masih ya. Masih.